Kemudian izin untuk hari ini kita melakukan dua pertemuan atau dua materi. Yang pertama ini uji univariat untuk pertemuan keenamnya. Untuk pertemuan ketujuhnya kita nanti praktik sekalian di waktu yang sama. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan presensi dua kali. Kita langsung ke materi yang pertama ini terkait dengan uji univariat. Baik, langsung saja untuk uji univariat sendiri ini adalah pengertiannya mengacu pada analisis satu variabel, nggih, Bapak Ibu sekalian. Karena uni ini artinya satu, jadi untuk uji univariat sendiri ini adalah uji satu variabel. Jika nantinya Bapak Ibu menganalisis ada beberapa variabel independen, misal saya ambil contoh penelitian terkait dengan faktor resiko terjadinya TBC, nggih. Kemudian untuk variabel independennya yaitu adalah variabel usia, kemudian jenis kelamin, kemudian eh, perilaku merokok, kemudian lama menderita diabetes mellitus, kemudian sosioekonomi. Dari beberapa variabel tersebut, dari kelima variabel independen tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan uji univariat, artinya dengan menguji satu variabel saja. Gunanya nanti akan kita lihat nih Bapak Ibu, itu hanya untuk kita melihat distribusinya saja. Kemudian untuk analisis ini merupakan teknik analisis paling dasar yang sering digunakan dalam berbagai jenis penelitian. Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan pada satu variabel. Karena yang dijelaskan hanya satu variabel, maka hasil dari analisis univariat tidak bisa dan tidak dapat disimpulkan dengan variabel lain, sih, Bapak Ibu. Jadi kita hanya melihatnya dari variabel satu variabel saja, tidak dapat kita menyimpulkan atau membandingkan dengan variabel yang lain. Untuk tujuan uji univariat sendiri ini yang pertama untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dari variabel tersebut. Kemudian yang kedua ini untuk memahami distribusi nilai suatu variabel. Yang ketiga untuk menganalisis untuk analisis deskriptif karena hanya memberikan gambaran terhadap satu variabel saja tanpa adanya intervensi dari variabel lain. Kemudian yang keempat ini untuk tujuan inferensial atau mengambil kesimpulan dari satu kelompok variabel. Jadi saya ulangi lagi, untuk uji univariat hanya dapat mengambil satu kesimpulan di satu variabel saja, tidak dengan variabel yang lain. Beda lagi nanti kita di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari terkait dengan uji bivariat Bapak Ibu. Kalau bi artinya dua, variabel artinya kita nanti di pertemuan berikutnya akan menganalisis dua variabel, artinya variabel independen dan juga variabel dependen. Kalau untuk uji univariat sendiri hanya uji di mana hanya untuk satu variabel. Untuk tampilan SPSS seperti pada layar, eh, Bapak Ibu, ini saya ambilkan contoh dari penelitian mahasiswa, di mana mahasiswa tersebut ingin menganalisis univariat berkaitan dengan judul skripsinya faktor resiko terjadinya TBDM tipe 2.
Ini untuk variabel independennya ada usia, jenis kelamin, lama DM, riwayat kontak dengan penderita TB, kemudian perilaku merokok, kemudian riwayat DM, tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan dan pendapatan. Untuk melakukan uji univariat, Bapak Ibu sekalian, yang perlu dilakukan yaitu masuk pada menu Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, selanjutnya klik Frekuensi, di mana nantinya ada tampilan seperti pada layar. Ini ada sebelah kiri ini ada variabel banyak sih, ada status DBDM, ada usia, ada jenis kelamin, kemudian lama DM, kemudian riwayat TB, kemudian riwayat ada tidaknya seseorang tersebut melakukan perilaku merokok. Nah, kita ambil satu contoh variabel Bapak Ibu sekalian. Kita ambil variabel independen yang usia. Kita klik untuk variabel usia sehingga untuk usia sendiri warnanya sekarang jadi kuning. Kemudian ada panah ke kanan, kita klik. Kemudian Bapak Ibu sekalian pilih setelah dipindah ke kanan, kemudian klik statistik. Sebelah kanan usia sih, itu ada satu 2 3 ada 5, ada statistik, ada chart, ada format, ada style, ada bootstrap. Yang diklik di statistik di yang paling atas. Kemudian dicentang main, median, sum, kemudian standar deviasi, nilai minimum, maksimum, standar SE, min, kemudian skewness dan kurtosis. Tampilannya nanti Bapak Ibu, selanjutnya tadi diklik continue, nggih. Jangan lupa diklik continue. Tampilannya nanti akan seperti ini, akan muncul hasil di mana kita dapat mengetahui bahwasanya distribusi usia yang menjadi responden penelitian mahasiswa tersebut kurang dari 45 tahun ini ada 20 responden. Kalau persentasinya ada 23,8%. Kemudian untuk usia responden dengan usia di atas atau sama dengan 45 tahun ada 64 responden. Untuk persentasinya 76,2. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa pilih kalau ini tampilannya hanya frekuensi saja, tabel, kita juga bisa pilih menampilkan data tersebut bentuknya diagram batang atau bisa juga diagram lingkaran atau pi. Nah, kita coba satu dulu terkait dengan kita ke menu sama aja Bapak Ibu, analyze, kemudian statistik deskriptif, kemudian frekuensi. Nah, kemudian akan muncul lagi tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Kali Bapak Ibu bisa pilih yang menu kedua, bawahnya statistik, ada chart. Nah, ini chart ini untuk menampilkan data tersebut berupa diagram batang atau pi. Kita coba yang bar dulu, sih, untuk diagram batang. Kemudian dipilih bar chart, kemudian continue. Tampilannya seperti pada eh, layar HP ataupun monitor Bapak Ibu sekalian. Ini untuk eh, tampilan bar chart seperti ini atau diagram batang. Kurang lebih sama untuk penjelasannya ada 64 untuk responden di atas usia 45 tahun dan 20 yaitu usia dengan usia kurang dari 45 tahun. Kemudian Bapak Ibu kalau kita ingin menampilkan hasil atau data tersebut berupa P-chart. Ini tinggal digeser ke bawah saja Bapak Ibu. Kita pilih yang P. Langkahnya sama, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi, kemudian akan muncul tampilan seperti pada layar, kemudian tinggal Bapak Ibu klik chart di bawah statistik nih, chart. Kemudian selanjutnya di continue. Nanti tampilannya akan seperti pada layar. Kemudian
Ini untuk P chart. Kemudian selanjutnya kita nanti akan praktik. Untuk link olah data univariat ada pada materi, J. Nanti saya share ke Bu Desi. Ini sudah saya buatkan Google Drive-nya. Kita lanjut untuk praktik uji univariat menggunakan SPSS. Saya izin untuk share screen untuk kita lakukan uji univariat, salah satu dari contoh penelitian mahasiswa. Kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, Bapak Ibu sekalian. Mohon diperhatikan, kemudian klik frekuensi. Kalau tadi, J, kalau di contoh di PPT tadi usia, variabel usia sudah, kita coba dengan variabel independen yang jenis kelamin. Kita geser ke kanan, kemudian klik statistik, kemudian kita centang mean, median, sum, kemudian standar deviasi, nilai maksimum, minimum, kemudian skewness dan kurtosis. Kita klik continue. Untuk tampilannya seperti pada layar Bapak Ibu sekalian. Ini saya pindahkan. Jadi untuk perempuan ada 40 responden, kemudian untuk laki-laki ada 44 responden. Untuk nilai presentasinya yaitu 47,6. Ini untuk presentasi perempuan, responden perempuan. Kemudian responden laki-laki ada 52,4%. Kita lanjut. Kemudian kalau kita ingin menampilkan data tersebut tidak hanya dalam frekuensi, kita bisa lakukan langkah yang sama, analyze, kemudian deskriptif statistik, frekuensi. Ini sama sih Bapak Ibu, untuk statistiknya sama, kita pilih yang tampilan chartnya. Kita pilih bar chart. Ini nanti akan wujudnya yaitu kurang lebih seperti yang di PPT tadi, yaitu diagram batang. Tinggal kita klik continue. Oke. Untuk tampilan di hasil SPSS-nya yaitu pada gambar di layar monitor ataupun HP Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini. Kita ubah lagi untuk tampilannya seperti pada PPT yang sebelumnya, itu P-chart. Kita stop dulu. Lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Ke analyze, menu analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi, kemudian di menu chart kita pilih P-chart, kemudian continue. Oke. Untuk hasilnya pada layar, jadi seperti sama sih, hanya tampilannya saja. Yang sebelumnya ini frekuensi dan batang, frekuensi, kemudian batang atau bar chart, kemudian ini adalah P chart. Untuk distribusinya sama aja, yaitu 40 untuk perempuan, laki-laki 44. Jumlah responden yaitu ada 84 responden. Kita bisa stop dulu. Kita lakukan pada variabel yang lain. Ya, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi.
Kemudian kita klik terlebih dahulu yang berada di kanan, yaitu jenis kelamin, variabel jenis kelamin kita klik. Kemudian kita klik panah ke kiri, balik ke teman-temannya aja, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan coba analisis univariat lama diabetes, lama seseorang menderita diabetes mellitus tipe 2. Kita klik sehingga warnanya menjadi oranye. Kita pindah ke kanan. Untuk statistiknya sama, tidak perlu dirubah. Kalau yang pertama tadi sudah dilakukan, yang kedua tidak perlu. Kemudian untuk tampilan chartnya seperti apa, kita juga bisa pilih. Ini kita tiadakan terlebih dahulu. Continue. Kemudian kita oke. Kita lihat hasilnya. Hasil menunjukkan hasil hitung univariat menggunakan SPSS menunjukkan bahwasannya seseorang dengan lama menderita diabetes mellitus tipe 2, responden yang kurang dari 10 tahun ini ada 47 responden. Kemudian ada 37 responden yang menderita diabetes mellitus tipe 2 lebih dari 10 tahun. Kita lakukan uji univariat yang lain dengan variabel yang lain. Kita lihat analyze descriptive statistik, kemudian frekuensi. Kemudian untuk lama DM kita pindah ke kiri. Misal ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah bisa melakukan uji univariat dengan variabelnya ini dimasukkan lebih dari satu ke kanan? Bisa Bapak Ibu. Jadi kita misal akan untuk jenis kelamin, usia sudah, lama DM sudah, kita ke riwayat TB atau riwayat kontak erat dengan TB, kemudian eh, Hmm. riwayat ada tidaknya seseorang itu merokok. Kita misal ada Apa? dua, misal ada dua variabel, bisa juga tiga Ya, jadi sekalian tiga. betul, Pak. Untuk tiga nanti kita ke dua variabel terlebih dahulu, ada riwayat TB dan juga riwayat seseorang apakah merokok. Kita klik OK. Kemudian kita akan lihat hasil hitungnya. Hasil hitung menunjukkan riwayat TB, riwayat kontak erat dengan TB, ini ada 26 responden tidak pernah mengalami kontak dengan penderita TB. Kemudian yang 58 ini responden yang mengaku bahwasanya pernah kontak dengan penderita tuberkulosis. Kemudian untuk riwayat apakah seseorang tersebut merokok atau tidak, ini 26 menjawab tidak pernah merokok, tidak pernah ada riwayat merokok. Kemudian yang 58 responden ini melakukan perilaku yang tidak baik, maksudnya yaitu di mana seseorang tersebut melakukan kegiatan merokok atau memiliki riwayat pernah merokok. Kita ke variabel berikutnya. Misal kita akan analisis variabel yang lain. Kalau satu bisa kita ke pendidikan, Bapak Ibu. Kita ke pendidikan, geser ke kanan, pekerjaan ke kanan, pendapatan ke kanan. Kita klik OK. Ini tiga variabel kita analisis secara bersama-sama, tapi kita tidak dapat menyimpulkan sih Bapak Ibu karena ini cuma univariat, jadi tidak bisa memberikan kesimpulan variabel yang lain. Jadi kita menyimpulkannya hanya berdasarkan satu variabel saja. Kita lihat hasil dari hasil hitung SPSS menunjukkan untuk pendidikan rendah ini seseorang yang pendidikannya tinggi, ini ada 62 responden. Kemudian pendidikan dasar 22 responden. Kemudian untuk pekerjaan, untuk ASN ada 9 responden. Kemudian pegawai swasta ada 14 responden. Wira swasta ada 20. Kemudian petani 10 responden. Untuk mengurus rumah tangga 23, lainnya ada 8, total 84 responden. Kemudian untuk pendapatan
ada 53 responden mendapatkan pendapatan setiap bulannya ini lebih dari atau sama dengan UMR. Kemudian 31 responden menjawab bahwasanya memiliki pendapatan kurang dari UMR. Begitu nggih untuk uji univariat seperti itu. Jadi kita hanya bisa menguji satu variabel saja, yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan tidak dapat menguji apakah pendidikan ini berpengaruh terhadap kejadian TB DM tipe 2 ataupun kita juga tidak bisa melakukan uji di bivariat atau uji dua variabel terkait dengan pekerjaan apakah menjadi faktor resiko terjadinya TBDM. Demikian juga variabel independen pendapatan, kita juga tidak dapat menyimpulkan bahwasannya variabel pendapatan ini dapat mempengaruhi terjadinya TBDM. Karena materi hari ini hanya uji univariat, J, Bapak Ibu sekalian. Di pertemuan berikutnya, mohon untuk kehadirannya bisa tepat waktu. Nanti kita akan lakukan uji bivariat. Nah, untuk uji bivariat ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan menghubungkan atau menganalisis variabel independen apakah dapat mempengaruhi atau mengintervensi variabel dependen, di mana variabel independen ini adalah pendidikan, ada pekerjaan, ada pendapatan, kemudian ada riwayat merokok, ada riwayat kontak erat dengan penderita TB, ada juga lama dia menderita diabetes mellitus tipe 2, kemudian jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu usia sih. Untuk usia, nah dari beberapa variabel tersebut kurang lebih ada 9 variabel independen. Nah dari 9 variabel independen ini, minggu depan kita akan lakukan uji bivariat mana-mana variabel yang menjadi faktor resiko terjadinya TB DM tipe 2. Begitu Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita bertemu di pertemuan minggu depan dengan materi uji bivariat, artinya dua variabel, bi dua variabel, dua variabel. Saya cukupkan. Jika ada kesalahan dalam saya eh, menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Ibu sekalian.